Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang kami hormati dan para pemerhati hukum sekalian, perkenalkan kami dari tim Hans Kelsen dengan saya Aditya Rizky Prasetyo selaku pembicara pertama. Dengan tegas, lugas, dan mantap menyatakan standing position netral terhadap mosi urgensi pengaturan kejaksaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum memasuki pada bangunan argumentasi kami, izinkanlah saya terlebih dahulu mendudukan latar belakang lahirnya mosi perdebatan kali ini. Jika kita menelisik jauh sampai ke era Majapahit, adanya tugas dan fungsi kejaksaan yang serupa saat ini, di mana pada saat itu dikenal dengan istilah adiaksa yang dijalankan oleh Gajah Mada dalam proses penegakan hukum, pelaksana putusan raja, dan mengadili suatu perkara. Apabila tugas tersebut kita sandingkan dengan fungsi kejaksaan saat ini sangatlah serupa, di mana kejaksaan sebagai garda terdepan di bidang penuntutan haruslah bersifat independen tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Hal ini sejalan dengan pendapat Profesor Jimli Asidiki yang lantas mengelompokkan independensi menjadi dua aspek. Pertama, independensi secara institusional, artinya kejaksaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya haruslah bebas dari intervensi pihak manapun. Yang kedua, independensi secara fungsional, di mana kejaksaan haruslah bebas dan merdeka dalam menjalankan kewenangannya di bidang penuntutan. Dari latar belakang tersebut, maka secara filosofis kami berangkat dari teori pembagian kekuasaan menurut Montesquieu dalam konsep trias politika dengan prinsip check and balances antar setiap cabang kekuasaan. Dalam konteks mosi perdebatan kali ini, Dewan Juri, kejaksaan yang berfungsinya berkaitan dengan kekuasaan yudisial berperan sebagai penyeimbang dalam proses penegakan hukum. Sementara posisi kelembagaannya dalam ranah eksekutif menempatkannya sebagai representasi negara dalam melindungi hak-hak warga negara. Pun Dewan Juri, jika kita merujuk secara yuridis dalam pengaturan pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwasannya badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Akan tetapi dalam Undang-Undang Kehakiman justru mengatakan bahwa kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang artinya berada di bawah ranah kekuasaan eksekutif meskipun fungsinya berkaitan dengan kekuasaan yudisial. Sehingga Dewan Juri, pengaturan mengenai kejaksaan sampai saat ini masih menuai pro dan kontra. Apakah menempatkan kejaksaan pada suatu konstitusi dapat memperkuat kewenangannya, atau justru dengan menempatkannya pada suatu undang-undang jauh membuatnya lebih fleksibel? Biarlah ini menjadi pemantik awal perdebatan kita kali ini, yang mana akan dielaborasi secara komprehensif oleh pembicara kedua dan ketiga dalam standing position pro dan kontra. Lex pervisit non revisit, hukum melihat ke depan bukan ke belakang. Adigium tersebut memaknai bahwasanya ketika suatu produk hukum tidak sejalan dengan kebutuhan suatu negara atau masyarakat, maka diperlukannya suatu novelty atau pembaruan hukum, yang dimana adigium tersebut sejalan dengan pendapat Profesor Sajito Raharjo yang menyatakan hukum dibentuk untuk masyarakat, bukan masyarakat untuk hukum. Maka melalui pandangan ini dan mosi perdebatan kali ini, saya Krisna Dharma Krinanca selaku pembicara kedua dari tim Hans Kelsen menyetujui mosi urgensi pengaturan kejaksaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, dan Namo Buddhaya. Dewan Juri yang arif dan budiman serta para pemerhati hukum yang saya banggakan, perlu kita menampak tilas bahwasanya lembaga kejaksaan itu sendiri lahir berdasarkan amanat pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Adapun penegasan mengenai badan-badan lain tercantum dalam penjelasan pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan yang dimaksud badan-badan lain antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan. Kemudian, jika kita melihat dari segi kedudukannya berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain dalam undang-undang.
mengacu pada pasal-pasal di atas bahwa sebenarnya lembaga kejaksaan merupakan lembaga dari peradilan di Indonesia, yang dimana peradilan itu sendiri diciptakan untuk sejalan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 junto Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Lantas, apakah undang-undang saat ini telah mengakomodir untuk memperkokoh lembaga kejaksaan sebagai lembaga yang fundamental? Maka pertanyaan tersebut menjadi pemantik pada perdebatan kali ini, sekaligus akan terjawab pada dua argumentasi utama saya. Yang pertama, jika lembaga kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah sejalan dengan fungsi lembaga kejaksaan sebagai lembaga yang fundamental, dikarenakan lembaga kejaksaan merupakan lembaga dalam pengendali proses perkara atau disebut sebagai dominus litis, serta pelaksana dan mengawasi putusan pidana, yang dimana jika kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah sejalan dengan pendapat Jens Steinbeck yang dikemukakan oleh Prof. Sri Sumantri yang menyatakan dalam suatu konstitusi harus memuat 3 hal pokok. Salah satunya adanya pembagian dan pemisahan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia belum mampu memperkokoh kedudukan lembaga kejaksaan di Indonesia itu sendiri. Yang kedua, jika lembaga kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan memperkokoh kedudukan lembaga kejaksaan, dikarenakan untuk mengubah suatu klausul dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membutuhkan mekanisme yang sangat kompleks sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang jika dibandingkan hanya diatur oleh undang-undang saja, yang dimana saya akan mengambil komparasi dengan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, yang dimana KPK itu sendiri dilemahkan sejak adanya revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah mengubah sifat fundamental lembaga KPK itu sendiri. Lantas, apakah kita menunggu lembaga kejaksaan dilemahkan seperti lembaga KPK? Maka tim pro hadir selangkah lebih maju dibandingkan tim kontra pada perdebatan kali ini dengan mekanisme sociological jurisprudence, yang dimana kami akan melakukan amandemen kelima yang akan menambahkan klausul pasal 24 di ayat 1. Lembaga kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum bertindak sebagai penuntutan serta pengacara negara, dan dalam perkara tertentu dapat melakukan penyidikan yang diatur dalam undang-undang. Ayat kedua, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih dan diberhentikan oleh Presiden melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat ketiga, mengenai pembagian, pemisahan dan tugas kewenangan lembaga kejaksaan diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, mekanisme yang dibentuk akan menjamin yang pertama, kemandirian lembaga kejaksaan itu sendiri serta mampu menjamin check and balance antara Presiden dan DPR dalam pengangkatan Jaksa Agung. Oleh karena itu, tim pro lebih unggul dibandingkan tim kontra. Sekian, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, Hans Kelsen dalam Stephen Bauer teori menjelaskan bahwasannya norma hukum haruslah berhierarki untuk menciptakan proporsionalitas dan progresivitas dari kepastian hukum. Dan apakah dengan meletakkan kekuasaan yang telah direpresentasikan oleh kekuasaan yang lebih tinggi pada undang-undang dasar yang sejatinya mengatur hal yang umum dapat menjamin efektivitas dan kedinamisan dari norma hukum? Tentu jawabannya tidak. Oleh karenanya Dewan Juri, perkenalkan, saya Clarissa Samantha Poto selaku pembicara ketiga berdiri pada standing kontra menyatakan secara rasional, tegas dan lugas ketidakberpihakan terhadap mosi perdebatan kali ini, di mana Dewan Juri argumentasi dari tim kontra akan membidas poin argumentasi yang dikemukakan oleh pihak pro. Dewan Juri yang terhormat, yang pertama, rekanku dari pihak pro menyatakan bahwasannya kejaksaan berkaitan dengan kekuasaan yudisial, dalam hal ini kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsinya. Lantas Dewan Juri, bagaimana dengan lembaga permasyarakatan yang juga berkaitan dengan kekuasaan kehakiman namun tetap berada pada ranah kekuasaan eksekutif? Hal ini menunjukkan bahwasannya kekuasaan kehakiman pun secara tidak langsung tidak sepenuhnya berkaitan dengan kekuasaan dari yudisial itu sendiri. Dewan Juri, jika kita merujuk pada filosofis hukum pidana yang menjelaskan bahwa kejaksaan itu sendiri merupakan ranah dari pemerintahan yang eksekutif, di mana sejalan juga dengan Profesor Bagirmanan yang menyatakan bahwasanya lembaga pemerintahan yakni kejaksaan adalah berada pada ranah kekuasaan eksekutif. Hal ini sejalan dan dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan yang menyatakan pada pasal 1 ayat 1 bahwa lembaga pemerintahan yakni kejaksaan menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.
kehakiman dan juga dipertegas melalui Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2024, lebih tepatnya pada pasal 24 ayat 1 huruf E, di mana Menteri Bidang Politik dan juga pengawasan yang menyatakan bahwasanya berkoordinasi dengan Kejaksaan Republik Indonesia, sehingga adanya check and balances antara lembaga pemerintahan yakni kekuasaan eksekutif dan juga lembaga yudisial yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang berkaitan dengan kejaksaan. Dewan Juri yang terhormat, pada statement yang kedua, rekanku dari pihak pro menyatakan untuk memperkokoh dari lembaga kejaksaan itu sendiri akan dilakukannya dengan amandemen Undang-Undang Dasar. Dewan Juri yang terhormat, jika kita merujuk pada institutional teori yang dikemukakan oleh William Richard Scott yang menyatakan bahwa kelembagaan secara legitimasi tidak bergantung pada statusional dan konstitusional, namun melainkan melalui efisiensi kelembagaan itu sendiri, sehingga tidak tepatlah jika melakukan amandemen pada Undang-Undang Dasar untuk menjamin legitimasi dari efisiensi ataupun fungsi dari kejaksaan itu sendiri, mengingat bahwa Undang-Undang Dasar akan sangat sulit untuk dirubah dan memerlukan waktu yang sangat lama, yang sejalan dengan amanat pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan bahkan pun undang-undang pun akan jauh lebih fleksibel dan jauh lebih dinamis, di mana hal ini dibuktikan melalui negara Inggris yang meletakkan kekuasaan kejaksaan melalui undang-undangnya, sehingga fleksibilitas dari undang-undang itu pun dapat menjamin efisiensi dari fungsi kelembagaan tanpa melakukan revisi ataupun amandemen dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karenanya Dewan Juri untuk menjamin proporsionalitas, efektivitas, dan fleksibilitas, dan bahkan mewujudkan open legal policy yang dikemukakan oleh Undang-Undang Dasar itu sendiri, maka kami menawarkan solusi yang berangkat dari teori Lawrence and Friedman melalui efektivitas hukum yang akan terpenuhi dari 3 unsur utama, yakni legal substance, di mana melalui legal substance kami akan melakukan revisi pada Undang-Undang Kejaksaan menjadi Undang-Undang Kejaksaan tahun 2024 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Kejaksaan nomor 11 tahun 2021 dengan menambahkan pasal klausul yaitu Komisi Kejaksaan sebagai fungsi pengawasan untuk memperkokoh substansi dalam bentuk pengawasan yang sebelumnya telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2011 namun telah dicabut melalui putusan Mahkamah Agung. Selanjutnya melalui legal structure, di mana melalui legal structure kami melakukan model pengawasan yang berlapis, di mana pada pelapisan yang pertama akan diawasi oleh Komisi Kejaksaan dengan monitoring rutin terhadap pengaturan ataupun terhadap kinerja kejaksaan dalam melaksanakan kewenangannya. Setelah itu di lapisan kedua akan dilakukannya investigasi mendalam jika kejaksaan melaksanakan tugas wewenangnya terdapat kasus ataupun urgensi yang tidak dapat diselesaikan dan juga kesalahan-kesalahan yang telah dialami oleh kejaksaan itu sendiri melalui investigasi dari Komisi Kejaksaan. Dan yang ketiga melalui legal culture, di mana dari legal culture pun di mana masyarakat akan mendapatkan fasilitas untuk melakukan pengaduan terhadap komisi kejaksaan jika terjadi kesalahan. Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah saya selaku pembicara penutup untuk menarik benang merah kesimpulan terhadap argumentasi yang disampaikan oleh pembicara pertama hingga pembicara ketiga, di mana Dewan Juri baik dari pihak pro dan kontra sama-sama mengamini tugas dan fungsi kejaksaan yang harus bersifat independen sebagai garda terdepan dalam proses penegakan hukum guna menjamin terselenggaranya pemerintahan yang demokratis, perlindungan terhadap hak asasi manusia, persamaan di hadapan hukum dan integritas sistem peradilan, di mana pihak pro telah mendudukan secara fungsional peran kejaksaan sebagai pengendali proses perkara atau dominus litis, serta pelaksana dan pengawas putusan pidana yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan yudisial. Sementara pihak kontra menyatakan bahwasannya jika hanya terkait dengan kekuasaan kehakiman, maka tidaklah harus diartikan sebagai bagian dari kekuasaan yudisial, karena secara institusional merupakan bagian dari ranah kekuasaan eksekutif. Adapun mekanisme dan solusi yang ditawarkan pihak pro, yaitu dengan melakukan amandemen kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan urgensi kejaksaan sebagai lembaga fundamental yang harus diperkuat kewenangannya agar supaya tidak mendapatkan intervensi pelemahan terhadap lembaga kejaksaan itu sendiri. Sementara pihak kontra menyatakan bahwasannya kejaksaan hanya perlu diatur dalam undang-undang untuk menjaga fleksibilitas lembaga kejaksaan itu sendiri, serta menambahkan klausul Komisi Kejaksaan sebagai fungsi pengawasan serta optimalisasi fungsional kejaksaan melalui Komisi Kejaksaan dengan model pengawasan berlapis untuk menjaga tugas dan fungsi kejaksaan itu sendiri. Akhir kata Dewan Juri, kejaksaan memiliki peranan penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia yang pada hakikatnya akan bermuara pada 3 tujuan hukum, yaitu keadilan, kebermanfaatan, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Sekian dan terima kasih.